Pada hari keempat masa kampanye, dua calon gubernur DKI Jakarta melakukan belusukan ke sejumlah permukiman warga. Basuki Cahayapurnama mendatangi warga Kebagusan, Jakarta Selatan, sementara Anies Baswedan mengunjungi Pasar Bambu Kuning, Jakarta Utara. Di hari keempat masa kampanye, Basuki Cahayapurnama melakukan belusukan ke pemukiman warga di wilayah Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mulai dari orang tua hingga anak-anak menyambut gembira kedatangan calon petahana Gubernur DKI Jakarta tersebut. Tidak sedikit dari mereka yang mengajak Ahok foto bersama, berkeliling, hingga berkeluh kesah tentang permasalahan warga. Kepada warga, Ahok mensosialisasikan program kerja yang akan dijalankannya bila terpilih kembali pada periode kedua, seperti diantaranya pembagian kartu Jakarta Pintar, pembangunan rusun, dan normalisasi sungai untuk mengantisipasi banjir. Ini kan saya 12 Februari kan sudah kembali. Kita bisa langsung adakan evaluasi. Mana program-program kita yang udah bagus, kita tingkatkan cepat. Yang memang perlu kita evaluasi ya kita perbaiki. Jadi ini kesempatan yang sangat baik. Udah kerja 4 tahun. Nah, sekarang kesempatan turun dengerin masyarakat maunya apa. Sementara calon gubernur DKI nomor urut 3, Anies Baswedan, hari ini mendatangi Pasar Bambu Kuning, Jakarta Utara. Kedatangan Anies juga mendapat sambutan para pedagang dan warga yang sedang berbelanja. Kepada warga, Anies berjanji akan membenahi pasar termasuk berupaya menurunkan harga bahan makanan pokok dengan memotong rantai distribusi produsen ke konsumen. Kita ingin memperhatikan justru bagaimana membuat agar mekanisme distribusi, kemudian jalur logistik itu diperbaiki. Masalah kenyamanan penjual dan pembeli di pasar juga menjadi perhatian Anies jika ia terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta mendatang dengan cara menata ulang atau merelokasi pasar. Tim Liputan, Metro TV. Kegenitan politik wakil rakyat. Kemajuan demokrasi turut ditentukan salah satunya oleh kultur dan perilaku para pejabat publik, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Pejabat publik harus berbudaya dan berperilaku sesuai dengan fungsi dan kewenangan kelembagaan tempat mereka bernaung seperti diatur undang-undang. Kultur dan budaya pejabat publik yang melampaui fungsi dan kewenangan mereka hanya akan menghambat kemajuan demokrasi, bahkan memukul mundur demokrasi. Dalam konteks itulah kita semestinya membaca rencana dua anggota parlemen Fadli Zon dan Fachri Hamzah untuk turut serta dalam unjuk rasa 4 November 2016. Keduanya juga menyandang status sebagai wakil ketua DPR. Bila keduanya sungguh-sungguh turun ke dalam unjuk rasa, keterlibatan mereka jelas melampaui fungsi dan kewenangan mereka. Sebagai anggota Dewan yang terhormat, mereka tentu terikat oleh fungsi kelembagaan DPR sebagaimana diatur undang-undang, yakni pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Keterlibatan anggota Dewan dalam unjuk rasa di jalan tidak termasuk salah satu dari ketiga fungsi lembaga legislatif. Itulah sebabnya keterlibatan anggota legislatif berunjuk rasa di jalan dikatakan melampaui fungsi dan kewenangan. Unjuk rasa di jalan seringkali disebut parlemen jalanan. Sebutan parlemen jalanan ialah semacam antitesis bagi parlemen resmi. Rakyat turut ke jalan karena parlemen resmi dianggap gagal mewakili kepentingan rakyat. Unjuk rasa di jalan menjadi wahana bagi rakyat menyampaikan ekspresi mereka. Jalanan menjadi arena informal bagi rakyat untuk mengkritik, memprotes, atau mengawasi pemerintahan. Sejumlah negara yang demokrasinya sudah maju menganggap anggota parlemen yang berunjuk rasa di jalan tidak beretika. Dikatakan tidak beretika karena anggota parlemen memiliki saluran formal untuk berunjuk rasa atau menjalankan fungsi pengawasan.
Oleh karena itu, dalam konteks unjuk rasa 4 November, bila hendak menjalankan fungsi pengawasan, DPR bisa menggunakan saluran formal untuk memanggil dan mendengar keterangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok serta Kapolri di gedung parlemen. Dewan bisa mempertanyakan dan mengklarifikasi apakah Ahok telah menghina agama dan kitab suci. Kepada Kapolri, Dewan bisa mempertanyakan proses penanganan laporan terhadap Ahok. Bila kedua anggota Dewan itu berunjuk rasa, itu sama saja mereka telah ikut memvonis Ahok bersalah. Padahal Polri sedang menangani kasus ini. Itu artinya pula mereka tidak mempercayai institusi Polri. Tidak elok rasanya bila anggota Dewan turun ke jalan berunjuk rasa. Anggota Dewan yang berunjuk rasa di jalanan cuma mempertontonkan kegenitan atau kecentilan politik. Disebut kegenitan politik karena mereka bertingkah kebablasan merebut parlemen jalanan yang menjadi domain rakyat. Juga disebut kecentilan politik karena mereka bertindak berlebihan melampaui fungsi dan kewenangan mereka. Apalagi isu yang diusung pada unjuk rasa 4 November terbilang sensitif dan kontroversial. Itulah sebabnya Nahdlatul Ulama melarang anggota mereka ikut-ikut demo. Ironisnya, kedua anggota Dewan itu malah kegenitan kepingin ikutan unjuk rasa. Betul bahwa tidak ada aturan formal yang melarang anggota parlemen berunjuk rasa. Namun, ini perkara kepantasan. Oleh karena itu, kita berharap anggota parlemen tahu diri, menahan diri untuk tidak kegenitan melampaui fungsi dan kewenangan mereka demi kemajuan demokrasi kita. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mengunjungi Festival Lebaran Betawi Pecenongan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kedatangan Jarod disambut puluhan warga Pecenongan, Jakarta Pusat. Kedatangan Jarod Saiful ke Festival Lebaran Betawi Pecenongan disambut dengan adat khas Betawi ondel-ondel. Jarod hadir membuka acara yang diawali oleh hitanan massal yang diikuti puluhan anak kurang mampu yang ada di sekitar Pecenongan, Jakarta. Selain itu, Jarod juga turut menyapa puluhan pedagang binaan UMKM Jakarta Pusat yang berjualan di sepanjang Jalan Raya Pecenongan. Ini kita binaan untuk packaging ya, produk-produk UMKM yang bagus, brand yang bagus ya. Tadi saya bilang sama ibunya begitu untuk daftar ke kita ya, kasih alamat di mana produksinya seperti apa sehingga kita bisa kemas yang bagus begitu dan kemudian kita bisa pasarkan, kita bisa distribusikan. Jadi ini saya lebih suka pada melihat wisata kulinernya bagus di samping budaya Betawi utama ya. Pemirsa, inilah headline news pukul 2 waktu Indonesia Barat. Warga Jakarta saat ini dinilai memiliki kemampuan dan bijak dalam menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia, agama hanya aspek kecil bagi pemilih menentukan pilihannya dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia atau Kedai Kopi melaksanakan survei tanggal 19 hingga 24 Oktober 2016 dengan melibatkan 694 responden di 5 kota administratif dan 1 kabupaten di Jakarta. Survei dilakukan dengan tatap muka dengan metode multistage random sampling dengan margin error 4%. Berdasarkan hasil survei, pengaruh agama dalam menentukan pilihan pada Pilgub DKI di bawah 50%. Menurut pendiri Kedai Kopi Henry Satrio, pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat masih memiliki kesempatan memperbaiki komunikasi politik untuk meraih simpati masyarakat. Pemilih tidak terlalu terpengaruh masalah isu SARA, tetap lebih memperhatikan program pasangan calon.
Pada saat ditanya apakah pengaruh agama juga mempengaruhi Anda dalam memilih, itu kan di bawah 50%. 48% itu di bawah 50%. Tapi memang kalau ditanya apa sih sebetulnya yang membuat Anda memilih, mayoritas warga Jakarta mengatakan program. Jadi memang faktor-faktor yang lain cukup kecil. Tapi bila faktor-faktor lain tidak di-manage dengan baik, bisa saja yang terjadi dengan Pak Ahok sekarang akan terus menurun gitu. Jadi memang harus diperbaiki. Pemirsa, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno melantik Dewan Pakar Pemenangan yang bertujuan untuk merumuskan dan mencari solusi masalah Jakarta. Dewan Pakar Anies Sandi beranggotakan 17 orang dari berbagai latar belakang seperti hukum, perkotaan, lingkungan, ekonomi, hingga media. Salah seorang Dewan Pakar adalah Adnan Pandu Praja yang merupakan mantan Wakil Ketua KPK. Adnan Pandu fokus pada bidang hukum tindak pidana korupsi. Selain membentuk Dewan Pakar, Anies Sandi juga mengumumkan juru bicara beranggotakan 14 orang yang berprofesi sebagai politisi, publik figur, dan tokoh Betawi. Sejumlah nama juru bicara diantaranya Bambang Wijayanto, Bim Benyamin, dan Panji Pragiwaksono. Kalau beliau terpilih, akan ada tim anti korupsi yang akan mendampingi gubernur dan wakil gubernur untuk menjamin bahwa gagasan tersebut semua akan bisa terlaksana tanpa korupsi. Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Yudhoyono memiliki 10 program unggulan untuk ditawarkan kepada warga Jakarta. Penyampaian 10 program unggulan Agus Yudhoyono disampaikannya secara terbuka dalam sebuah forum yang dihadiri berbagai tokoh Jakarta. 2 hari setelah memasuki masa kampanye, calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono enggan menceritakan visi dan misinya dalam mewujudkan Jakarta yang lebih maju dan Jakarta untuk rakyat seperti slogannya. Tetapi kali ini di dalam ruangan ini Agus Yudhoyono akan menjelaskan program konkret seperti apa yang akan ia lakukan untuk mewujudkan Jakarta yang maju, aman, adil, dan sejahtera seperti yang selalu ia katakan di masa sosialisasi 1 bulan yang lalu. Agus Harimurti Yudhoyono memulai pidatonya dengan menceritakan pengalamannya saat mengunjungi warga di kawasan Luar Batang, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Agus menilai ada ketidakadilan relokasi warga di Luar Batang. Ia berkeyakinan pembangunan fisik harus dibarengi dengan pembangunan manusia. Namun ia belum menjabarkan seperti apa tahapannya. Benar bahwa Jakarta harus terus berkembang, tetapi pada saat yang sama kita wajib memastikan agar warganya bisa hidup aman, adil, sejahtera, dan makmur. Tidak boleh lagi ada warga Jakarta yang takut terhadap pemerintahnya sendiri. Atau khawatir diperlakukan dengan tidak adil. Berkali-kali Agus mengulangi jargonnya, Jakarta untuk rakyat. Untuk mewujudkannya, ia mencanangkan 10 program unggulan, antara lain bantuan kepada kaum miskin, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan guru. Berbagai kalangan, termasuk anak muda, datang menghadiri kampanye ini. Beragam tanggapan muncul, mulai dari program yang baik namun belum cukup konkret, hingga rasa pesimistis karena tantangan berat yang menghadang. Karena kalau hanya kampanye sekedar meningkatkan keamanan, meningkatkan kesejahteraan itu udah biasa gitu. Jadi harus benar-benar program yang sudah konkret yang ketika dia kepilih, besoknya udah langsung bisa diimplementasikan. Harus kerja keras karena dengan rakyat Jakarta yang banyak dan ini ibu kota pasti nggak akan semudah itu untuk mewujudkan semua program itu. Agus Silvi mempunyai waktu hingga 11 Februari mendatang untuk meyakinkan warga DKI Jakarta dengan programnya. Pasalnya, indeks demokrasi DKI Jakarta di atas 80%, yang artinya sebagian besar warga adalah pemilih rasional,
yang mendasarkan pilihan pada gagasan yang konkret. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Adam Alamsyah, Metro TV.